Di masa ketika bumi masih sangat muda, langit belum stabil dan daratan masih dalam proses pembentukan, 10 matahari menerangi dunia secara bergantian. Mereka bukanlah benda mati seperti yang kita kenal sekarang, melainkan makhluk hidup bersinar yang merupakan cucu-cucu Kaisar Langit. Setiap hari, 1 dari 10 matahari akan naik ke langit untuk menerangi dunia, sementara yang lain beristirahat di istana Kaisar Langit. Aturan itu diciptakan untuk menjaga keseimbangan bumi supaya tanaman bisa tumbuh, air tetap mengalir, dan umat manusia dapat bertahan hidup tanpa terbakar oleh panas yang berlebihan. Namun, seperti banyak makhluk muda lainnya, ke-10 matahari mulai merasa bosan dengan aturan yang membatasi mereka. Mereka merasa bahwa hidup akan jauh lebih menyenangkan jika bisa bermain bersama di langit. Maka, pada suatu pagi yang menentukan nasib dunia, ke-10 matahari naik ke langit sekaligus. Cahaya yang mereka pancarkan menyatu dan membakar bumi dengan intensitas yang belum pernah ada sebelumnya. Sungai-sungai mengering, tanaman mati sebelum sempat berbunga, dan kulit manusia terbakar hanya karena berdiri di luar rumah beberapa saat. Ketika panas mencapai puncaknya, bencana lain pun ikut menyusul. Monster-monster dari bayang-bayang mulai muncul, memanfaatkan kekacauan untuk memangsa manusia yang panik dan kelelahan. Kota-kota kecil berubah menjadi ladang kematian, hewan ternak mati, persediaan air membusuk, dan manusia tak lagi memiliki tempat untuk berlindung. Dunia nyaris berubah menjadi padang tandus. Kaisar Yao yang saat itu memerintah Tiongkok tidak tinggal diam. Ia mengirim utusan ke Kaisar Langit untuk memohon pertolongan. Para dewa pun mulai gelisah, karena kehancuran bumi akan berdampak pada keseimbangan surgawi itu sendiri. Kaisar Langit, meskipun penuh kasih kepada cucu-cucunya, menyadari bahwa mereka telah bertindak di luar batas. Ia memanggil mereka kembali ke istananya dan memperingatkan dengan suara lantang agar mereka tidak bermain bersama lagi di langit. Namun suara Kaisar Langit tidak mampu menembus gelak tawa matahari yang sedang bersenang-senang. Mereka melayang tinggi, menari bersama, dan tidak peduli bahwa bumi yang mereka terangi telah menjadi lautan api. Kaisar Langit tak punya pilihan. Dengan berat hati, ia memanggil Houyi, pemanah terkuat dari semua makhluk fana dan abadi, dan memintanya untuk turun tangan. Houyi bukanlah manusia biasa. Ia pernah tinggal di istana Kaisar Langit dan dianggap sebagai penjaga langit, seorang yang bahkan para dewa takluk akan kekuatannya. Ia memiliki busur besar yang hanya bisa ditarik oleh tangannya sendiri. Busur itu terbuat dari tulang harimau putih, binatang mitos yang hanya muncul di medan perang para dewa. Anak panahnya dibuat dari urat naga, dan jika dilepaskan, panah itu akan melesat secepat petir. Namun Houyi bukan hanya senjata berjalan. Ia juga dikenal keras kepala, dingin, dan tak berperi kemanusiaan terhadap musuh. Jika ada makhluk yang mengancam keseimbangan dunia, maka nyawanya adalah harga yang harus dibayar. Begitu mendapat perintah dari Kaisar Langit, Houyi tidak membuang waktu. Ia turun dari istana langit ke bumi dengan sepasang sayap api yang mengantar tubuhnya menembus awan panas dan langit yang retak oleh gelombang cahaya matahari. Begitu menginjakkan kaki di tanah, ia menyaksikan langsung penderitaan umat manusia. Anak-anak menangis kelaparan, ibu-ibu menggendong bayi yang tak lagi bernapas, dan pria dewasa menggali tanah kering untuk mencari seteguk air. Namun yang lebih buruk dari itu semua adalah rasa putus asa yang menggantung di udara, seakan tak ada lagi harapan yang bisa diselamatkan. Houyi tahu, sebelum ia bisa menghadapi matahari-matahari itu, ia harus menumpas monster yang kini berkeliaran bebas di bumi. Makhluk-makhluk kegelapan itu menyerang desa-desa kecil, membunuh bukan untuk makan, melainkan untuk kesenangan. Mereka mencabik-cabik manusia dengan tawa nyaring yang menyerupai suara pecahnya kaca. Houyi memburu mereka satu persatu, menghujani mereka dengan panah dari jarak jauh, dan menginjakkan kaki di leher mereka yang lolos dari bidikannya. Dalam waktu 3 hari, tidak ada lagi monster yang berani menunjukkan diri. Mayat-mayat mereka dikuburkan oleh penduduk,
sementara Hou Yi bersiap naik ke gunung tertinggi untuk menyelesaikan tugasnya yang utama. Ia mendaki Gunung Kunlun, puncak suci yang dikenal sebagai jembatan antara bumi dan langit. Di sanalah ia akan mendapatkan posisi terbaik untuk membidik para matahari. Sebelum mulai, Hou Yi mengangkat wajah ke langit dan memanggil para matahari. Ia tidak datang sebagai musuh, tapi sebagai utusan keseimbangan. Ia memberi mereka kesempatan terakhir. Suaranya dalam dan menggelegar. Kembalilah ke istana Kaisar Langit. Dunia ini bukan tempat untuk bermain-main. Jika kalian terus menolak, maka aku tak punya pilihan lain. Namun 10 matahari hanya tertawa. Lidah-lidah api mereka menjulur ke bawah seperti cambuk, menjilat permukaan bumi dan menghina peringatan sang pemanah. Kemurkaan Hou Yi akhirnya mencapai batas. Ia berdiri tegak di tepi tebing, mengangkat busurnya yang megah, dan menarik satu anak panah. Busur itu menderak seperti tulang yang retak, seolah ikut menanggung beban keputusan sang pemiliknya. Satu anak panah dilepaskan, dan cahaya membelah langit. Salah satu matahari menjerit dan jatuh dari langit, berubah menjadi bola api yang membakar hutan di kejauhan sebelum padam dan berubah menjadi abu. Ketika 9 anak panah telah dilepaskan, 9 matahari telah tumbang, dan langit hanya menyisakan satu cahaya terakhir yang kini bersembunyi di balik gunung ketakutan. Bumi menjadi sunyi, udara perlahan menjadi dingin. Tanpa sinar matahari, kabut pekat mulai menyelimuti pegunungan, dan embun beku menutupi sisa-sisa tanaman yang sebelumnya hangus. Manusia yang selamat kini menggigil dan menangis dalam kegelapan. Matahari terakhir, satu-satunya yang masih hidup, bersembunyi di dalam gua di ujung langit. Ketakutan telah menutup telinganya dari segala permohonan. Manusia, binatang, bahkan dewa-dewa kecil turun untuk membujuknya, tapi semuanya gagal. Akhirnya, seekor ayam jantan, makhluk sederhana namun penuh semangat, naik ke tempat tertinggi dan berkokok lantang. "Gege, Gege," panggilan akrab kepada saudara tertua. Suara itu menembus batu dan ketakutan. Matahari yang tersisa pun keluar perlahan dari persembunyiannya, menyinari dunia sekali lagi. Sejak hari itu, ayam jantan diberkahi dengan peran istimewa sebagai pembuka pagi. Kokokannya menjadi pengingat bagi matahari untuk muncul dari persembunyian dan kembali menerangi dunia. Bumi pun pulih perlahan. Tumbuhan mulai tumbuh kembali dari abu yang tertinggal. Sungai mengalir meski belum sederas dulu, dan manusia membangun kembali desa-desa mereka dengan tenaga yang tersisa. Rasa syukur terhadap Hou Yi pun tumbuh besar. Ia dijadikan pahlawan di seluruh negeri. Patungnya didirikan di alun-alun, dan setiap keluarga menyalakan dupa sebagai penghormatan atas keberaniannya. Namun bagi Hou Yi sendiri, kemenangan itu terasa hampa. Hou Yi tidak pernah menikmati pujian. Ia adalah pria yang hidup dalam tujuan, bukan sanjungan. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia tidak kembali ke Istana Langit seperti yang diharapkan banyak orang. Ia memilih untuk tinggal di bumi, bersama manusia yang telah ia selamatkan. Banyak yang bertanya-tanya mengapa ia tidak meminum ramuan keabadian yang diberikan oleh Kaisar Langit. Ramuan itu adalah hadiah sebagai bentuk terima kasih para dewa. Sebotol kecil cairan bening yang jika diminum akan mengangkat pemiliknya kembali ke langit, hidup abadi di antara bintang-bintang. Tapi Hou Yi hanya menyimpannya, tersembunyi di dalam peti besi di kamarnya. Alasannya sederhana, cinta. Hou Yi jatuh cinta kepada seorang perempuan bernama Chang'e, wanita cantik yang ia temui ketika membasmi monster di daerah selatan. Chang'e bukan dewi, ia manusia biasa. Tapi kecerdasannya dan keberaniannya menarik perhatian Hou Yi yang dingin dan kaku. Mereka menikah dalam upacara sederhana, jauh dari gemerlap Istana Langit. Hou Yi, sang pemanah legendaris, memilih kehidupan fana demi bisa hidup bersama istrinya. Ia mengajarkan ilmu panah pada murid-muridnya, membangun rumah kecil, dan hidup seperti rakyat biasa. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Rumor tentang ramuan keabadian milik Hou Yi menyebar. Beberapa orang yang serakah mulai mengincarnya.
Para bangsawan, pejabat, bahkan bandit datang diam-diam ke rumahnya, berharap bisa mencuri ramuan tersebut. Hou menolak untuk menyerahkan benda itu. Ia menjaga ramuan itu siang dan malam, tapi perlahan-lahan ia mulai ragu. Ia tahu suatu hari pilihan akan datang, tetap hidup sebagai manusia yang bisa mati, atau meminum ramuan dan meninggalkan semuanya, termasuk Chang'e. Ia tak tahu harus memilih yang mana, hingga suatu malam tak terduga, pilihan itu diambil darinya. Chang'e mencuri ramuan itu, tidak ada peringatan, tidak ada perpisahan. Dalam diam, ia membukanya dan menenggaknya hingga tetes terakhir. Hou pulang dari pelatihan dan menemukan rumah dalam keadaan kosong. Hanya sebotol kaca tergeletak di lantai, masih basah oleh cairan abadi. Ia keluar dan melihat ke langit. Di antara awan malam yang cerah, ia melihat kilatan cahaya menuju bulan. Chang'e telah menjadi abadi. Ia melarikan diri ke tempat yang bahkan Hou tak bisa jangkau. Ia tidak tahu apakah istrinya melakukannya karena takut, karena tamak, atau karena ingin lari dari dunia yang tak pernah memberi mereka damai. Amarah meledak dalam diri Hou. Untuk pertama kalinya sejak menembak jatuh 9 matahari, ia merasakan kehancuran yang tidak datang dari langit, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia mengambil busur besar dari dinding rumahnya dan membidikkan panah ke arah bulan, tempat Chang'e bersembunyi. Tangannya bergetar, bukan karena lelah, tetapi karena pertarungan batin yang tak terucap. Jari-jarinya menegang di tali busur, tapi saat hendak melepaskan, wajah Chang'e terlintas di benaknya, wajah wanita yang pernah memeluknya dengan hangat, yang pernah berkata bahwa hidup fana bersamanya lebih indah daripada keabadian. Busur itu diturunkannya perlahan. Hou menurunkan senjatanya dan menatap bulan tanpa kata. Ia tahu bahwa jika panah itu melesat, ia tak hanya akan menghancurkan Dewi Bulan, tetapi juga satu-satunya kenangan terakhir tentang cinta yang pernah membuatnya memilih menjadi manusia. Maka ia membiarkan bulan tetap bersinar. Malam itu, ia duduk sendiri di depan rumah yang kosong, menatap langit dan tidak tidur. Ia tidak menangis, tapi diamnya lebih sunyi daripada kesedihan. Sejak saat itu, Hou tak lagi mengajar, tak lagi berburu, dan tak lagi menyambut siapapun. Ia menarik diri dari dunia. Namun waktu terus berjalan. Dalam sepinya, Hou mulai merenung. Ia menyadari bahwa kemarahan tidak akan membawa Chang'e kembali, dan dendam tidak akan memulihkan apa yang telah hilang. Maka ia pun mulai meninggalkan persembahan kecil di halaman rumahnya setiap malam, buah persik, kue beras, dan bunga putih. Itu adalah makanan dan benda kesukaan Chang'e semasa hidup mereka bersama. Ia tidak tahu apakah istrinya melihatnya dari atas bulan, tapi ia berharap bahwa jika Chang'e masih menyimpan sedikit rasa, ia akan mengerti bahwa Hou telah memaafkannya. Tradisi kecil itu kemudian ditiru oleh penduduk desa yang mencintai kisah mereka. Setiap malam bulan purnama, mereka meninggalkan makanan dan buah-buahan di bawah sinar bulan sebagai penghormatan kepada Dewi Chang'e dan pemanah yang patah hati. Seiring waktu, tradisi itu berkembang menjadi festival besar yang dikenal sebagai Festival Pertengahan Musim Gugur. Orang-orang berkumpul bersama keluarga mereka, memakan kue bulan, dan memandang langit, berharap bisa melihat bayangan Chang'e menari di antara cahaya. Mereka tidak hanya merayakan bulan, tapi juga cinta yang tak selesai, dan pengorbanan yang tak kembali. Dalam mitologi Tiongkok, dikisahkan bahwa setiap tanggal 15 di bulan ke-8 penanggalan lunar, ketika bulan berada dalam posisi paling terang dan paling bulat, Hou melakukan perjalanan dari istana matahari ke istana bulan. Ia membangun istana itu sendiri, dari cahaya sisa 9 matahari yang pernah ia tumbangkan, dan meletakkannya di tempat tertinggi yang bisa ia jangkau dari bumi. Di malam itu, selama 1 hari dalam setahun, cinta yang terpisah oleh jarak abadi akhirnya bisa bertemu. Hanya mereka yang benar-benar percaya yang mampu melihatnya, sepasang kekasih malang, saling menatap di antara sinar perak yang jatuh di permukaan dunia. Pada malam purnama itu,
bayangan Houyi terlihat berjalan melintasi jalan cahaya, jalur tak kasat mata yang hanya muncul di bawah sinar bulan penuh. Ia berjalan sendirian, membawa busurnya yang sudah tak lagi digunakan, lebih sebagai kenangan daripada senjata. Di tangannya, ia menggenggam sekeranjang buah dan makanan persembahan, hadiah sederhana untuk wanita yang pernah ia cintai sepenuh jiwa. Di puncak istana bulan, Chang'e menanti dalam kesepian abadi, terkurung dalam keabadian yang ia pilih dengan pahit. Tatapan mereka saling bertemu, namun tidak ada kata yang diucapkan, hanya keheningan dan kerinduan yang tak bisa ditebus. Dalam pertemuan singkat itu, waktu seolah berhenti. Tidak ada dunia di bawah sana, tidak ada masa lalu atau masa depan. Hanya mereka berdua, duduk berhadapan, dengan jarak tipis yang memisahkan dua dunia berbeda. Chang'e menangis tanpa suara, menatap tangan Houyi yang dulu mengangkatnya dari penderitaan manusia, dan kini membawakan persembahan sebagai tanda maaf yang tulus. Houyi tidak menanyakan alasan, ia tidak meminta penjelasan, ia hanya datang, seperti yang ia janjikan, setiap tahun, dengan langkah berat namun hati lapang. Mereka tahu, ketika pagi tiba, mereka harus kembali berpisah. Ketika fajar menyingsing dan ayam jantan di bumi mulai berkokok, sinar matahari perlahan mengusir cahaya bulan. Houyi berdiri, memberikan senyum terakhir pada Chang'e yang sudah mulai memudar dalam cahaya pagi. Ia lalu melangkah turun, menuruni jalur cahaya yang akan menghilang beberapa saat lagi. Di bawah sana, manusia sudah bangun dan menatap bulan yang mulai redup, berbisik tentang cinta yang kembali dipisahkan. Tahun demi tahun berlalu, tapi pertemuan itu selalu terjadi, selama masih ada manusia yang menyalakan dupa dan memandangi langit dengan hati yang bersih. Itulah kisah Houyi dan Chang'e, sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk saling mencintai namun tidak bisa hidup bersama. Ia, seorang pemanah yang menumbangkan 9 matahari demi keselamatan bumi. Ia, seorang wanita yang menginginkan kebebasan abadi meski harus mengorbankan cinta. Kisah mereka bukan hanya tentang pengkhianatan atau pengorbanan, tetapi tentang memahami batasan waktu, tentang memberi maaf meski luka belum sembuh, dan tentang kesetiaan yang bertahan bahkan setelah dunia berubah. Dari legenda ini kita belajar bahwa tidak semua cinta berakhir dengan kebersamaan dan tidak semua pengorbanan mendapat imbalan langsung. Tapi kebaikan, keberanian, dan ketulusan akan selalu meninggalkan jejak yang hidup dalam hati manusia. Seperti matahari yang terbit karena suara ayam jantan, dan seperti bulan yang bersinar karena cinta yang tidak selesai, beberapa hal tetap abadi bukan karena sempurna, tapi karena dikenang dengan tulus. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan kisah menarik dan seru lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.